Tentunya nomor 4. Nomor 4 disediakan dua molekul yaitu AlF3 dan AlCl3. Nah, langsung aja yang pertama yang ditanya itu adalah jenis ikatan. Nah, aku mau jelasin ikatan itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada yang namanya ikatan ionik dan ada ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik ini adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dan atau dengan atom non-logam. Nah, sedangkan ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Nah, nomor 4 itu disediakan dua molekul. Aku tulis gini aja, yaitu AlF3 dan AlCl3. Nah, AlF3 ini itu terjadi interaksi atau ikatan antara atom Al atau aluminium, di mana atom Al ini adalah logam, dengan atom fluorin, di mana atom fluorin ini adalah atom non-logam. Begitu juga dengan AlCl3, mungkin aku taruh sini aja. AlCl3. Ini juga sama, terjadi interaksi atau ikatan antara atom Al kan dia logam, jadi aku gak usah tulis lagi, dia sama kayak ini. Nah, antara atom Al dengan atom Cl. Nah, atom Cl atau atom klorin ini dia adalah non logam. Nah, karena keduanya interaksi antara logam dan non logam, maka baik itu AlF3 atau AlCl3 dia termasuk ikatan ionik. Mungkin aku tulis di sini aja. Jadi kedua molekul AlF3 dan AlCl3 merupakan atau tergolong dalam ikatan ionik. Nah, untuk alasannya mungkin ini. Nah, sekarang yang nomor B. Nomor B, gambarkan struktur Lewis. Nah, karena dia ionik, jadi tinggal digambar biasa aja. Karena dia ionik, berarti tinggal digambar B. Untuk AlF3, gambar Lewisnya seperti ini. Ini Al, F, ini F. Nah, jangan lupa dilengkapi
elektron-elektron tiap atom fluorinnya. Ini nah, kalau sudah F ini dia merupakan atau tiap atom ketiga atom fluorin ini dia bermuatan parsial negatif. Ini negatif, ini juga negatif. Nah, sedangkan hanya Al yang dia bermuatan parsial positif. Nah, karena di soal B dia disuruh untuk melengkapi simbol kepolaran dia biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Anak panah seperti ini. Nah, anak panah ini dia itu maksudnya mungkin aku jelasin di sini. Sini aja. Nah, anak panah ini aku iniin. Artinya arah dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, jadi untuk yang AlF3 ini arah panahnya yang dari negatif ke positif. Untuk yang F atas ini berarti dia panahnya seperti ini. Untuk yang ini juga seperti ini. Yang bawah juga seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk simbol kepolaran. Nah, selanjutnya AlF3 juga sama. Maksudku AlCl3 dia juga sama gambarnya, ini Al, ini Cl, Cl, Cl. Jangan lupa dilengkapi elektron-elektron dari ketiga atom Cl. Nah, jangan lupa untuk digambar muatannya. Cl dia pasti bermuatan negatif. Nah, hanya atom Al yang dia bermuatan positif. Lalu digambar simbol kepolaran atau arah panahnya sama kayak tadi. Dia gini. Untuk yang Cl atas dia begini. Dari negatif ke positif. Yang bawah juga seperti ini. Nah, jadi apabila digambar struktur Lewis dan digambar pula simbol kepolaran, maka akan menjadi seperti ini. Dah. Nomor 5 disediakan senyawa PO Cl3. Tapi kedua strukturnya itu berbeda. Ini struktur pertama, ini struktur kedua. Nah, yang soal A itu ditanya manakah yang strukturnya lebih stabil berdasarkan konsep muatan formal. Nah, aku mau jelasin yang kestabilan struktur dulu. Kestabilan struktur. Ini kan struktur Lewis kan ya, struktur Lewis. Jadi kestabilan struktur Lewis ditentukan dari nilai muatan formal atom nilai muatan formal atom pusat. Nah, mungkin aku kasih tanda petik begini atau gini aja deh. Ini buat yang penting. Nah, aku langsung saja ya, aku gambar struktur 1 dan struktur keduanya. Struktur 1. Struktur 1. Nah, gini, ini P, Cl, Cl, Cl.
Nah, ini rangkap 2O. Terus dilengkapi elektron-elektronnya. Nah, bisa dilihat dalam struktur satu ini yang berada di tengah dia adalah atom P. Jadi, atom pusatnya adalah atom P. Atom pusatnya ialah atom P atau atom fosfor. Nah, selanjutnya struktur kedua. Struktur kedua. Nah, struktur kedua yang di tengah ini O. Otomatis atom O inilah yang menjadi atom pusat dari struktur kedua. Ini Cl, ini rangkap 2P, Cl, Cl, terus dilengkapi elektronnya. Nah, ini atom pusatnya ialah atom O atau atom oksigen. Nah, selanjutnya, karena kestabilan struktur Lewis dia ditentukan oleh nilai muatan formal, ini nilai muatan formal, maka kita cari muatan formal dari kedua atom pusat dari kedua struktur ini. Mungkin aku terus ini aja, ini struktur 2 gitu. Nah, untuk mencari, mungkin untuk sekedar mengingatkan kembali ya, muatan formal mungkin gini aja. Untuk muatan formal itu menghitung ya, jadi aku langsung gini aja, rumus muatan formal atau aku singkat MF. Nah, muatan formal itu adalah atau MF, rumusnya itu elektron valensi dikurangi, ini adalah sigma titik. Sigma itu maksudnya jumlah titik dikurangi jumlah atau sigma garis. Nah, mungkin penjelasannya elektron, ini EV adalah elektron valensi. Maksudnya itu adalah golongannya. Untuk ini, sigma titik ini maksudnya adalah jumlah elektron. Untuk yang sigma garis ini adalah jumlah ikatan. Nah, mungkin ini yang harus diingat, yang harus dipahami serta diingat. Nah, selanjutnya kita cari muatan formal dari atom pusat dari kedua struktur ini. Nah, aku langsung aja MF muatan formal dari atom P. Nah, dia kan elektron valensi atau golongan dari atom fosfor itu adalah golongan 5A. Jadi ini 5 dikurangi. Nah, dalam atom P ini kita fokus ke sini, dia tidak punya titik atau dia tidak punya elektron. Berarti kita isi titiknya ini 0. Nah, dia punya garis 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah garisnya dia ada 5 atau jumlah ikatannya dia ada 5. Nah, hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk struktur kedua, berarti muatan formal atom O sama dengan, nah O dia berada di golongan 6A, jadi ini 6 dikurangi, nah di atom O ini dia tidak punya titik, kita fokus ke sini ya, dia tidak punya titik, berarti ini 0. Nah, jumlah garisnya bisa dilihat dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5. Ini 0 dikurangi 5. Nah, hasilnya itu plus 1. Nah, mungkin aku mau nambahin dari ini ya. Dari ngaku ini, kestabilan struktur Lewis kan dia ditentukan dari nilai muatan formal atom pusat kan. Nah, aku mau nambahin kestabilan struktur Lewis ditentukan
atau mungkin ini aja dilihat dari muatan formal atom pusat yang, nah ini mungkin yang penting ya, yang bernilai 0. Bernilai 0. Nah, mungkin ini yang sangat-sangat penting, menambah dari sini ya, sebagai tambahan aja. Nah, nilai ini loh, nilai ini dia adalah maksudnya itu dia bernilai 0. Nah, jadi antara struktur yang hijau ini, struktur 1 sama struktur 2, atom pusatnya bernilai 0, dia kan yang struktur 1 kan. Nah, jadi yang struktur Lewis yang paling stabil adalah struktur 1. Itu. Mungkin aku langsung aja. Jadi struktur yang lebih stabil adalah struktur 1. Nah, selanjutnya yaitu geometri molekul. Selanjutnya yang soal B itu dia menentukan geometri molekul dari struktur 1, karena struktur yang aku pilih adalah struktur 1. Selanjutnya yaitu mencari atau menentukan jenis orbital. Nah, geometri molekul ya. Mungkin aku tulisin gini aja. Aku mau jelasin dulu geometri molekul. Geometri molekul dia biasanya disimbolkan dengan A, X, M, E, N. Nah, M ini apa? N ini apa? Untuk M, dia adalah jumlah ikatan, sedangkan N adalah jumlah PEB. PEB ini adalah PEB ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, ini yang M kan jumlah ikatan, yang N kan jumlah PEB kan. Nah, ini adalah maksudnya itu dari atom pusatnya. Ini jumlah ikatan atom pusat. Nah, yang PEB juga sama dari atom pusat. Nah, sekarang kita fokus ke struktur 1. Mungkin struktur. Nah, kita kan tahu kan, atom pusatnya tadi atom P kan. Nah, atom P berikatan, dia itu berinteraksi dengan ketiga ikatan mungkin aku gini aja, berinteraksi dengan ketiga atom Cl dan berinteraksi dengan atom O. Nah, untuk ketiga atom Cl ini dia itu ikatan tunggal kan? Ini kan tunggal kan? Ini ikatan tunggal. Nah, sedangkan yang atom P dengan atom O, dia ini ikatan rangkap 2. Ini adalah ikatan rangkap 2. Nah, jadi total dari interaksi atom P sebagai atom pusat dengan atom sekelilingnya, dia totalnya itu 4. Jadi total ikatan
atom P sebanyak 4. Nah, 4 ini dari mana? 4 ini dari ketiga atom 4 ini itu dari atom P ini dia berinteraksi dengan ketiga atom Cl dan satu atom O, maka dia totalnya 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk elektron bebasnya kita lihat di atom P ini, kita fokus di sini ya. Itu dia terlihat dia tidak punya suatu elektron, dia tidak punya titik. Gampangnya dia tidak punya titik. Nah, jadi atom P ini mungkin aku tulis di sini di bawah ini aja. Jadi total ikatan atom P kan sebanyak 4 kan. Selain itu atom P tidak punya PeB. Jadi geometri molekul struktur 1 adalah AX4. 4 ini adalah jumlah ikatan. Dia tidak punya PeB kan, jadi dia tidak punya E ini, dia tidak punya E ini. Dia hanya punya X. Nah, AX4 ini merupakan geometri molekul dari tetrahedral. Nah, tapi yang pertanyaan B, dia tidak hanya geometri molekul, dia juga jenis orbital. Nah, untuk jenis orbital mungkin di sini. Untuk jenis orbital. Ini adalah orbital antara ya, antara atau mungkin langsung aja lah. Untuk jenis orbital, nah ini kan ada dua interaksi kan yang tadi. Yang ini kan ikatan tunggal dengan ikatan rangkap 2 kan. Nah, aku langsung aja. Karena dia ada 2, jadi aku mungkin ini. Nah, untuk jenis orbital, interaksi antara atom P dengan ketiga atom Cl ditandai dengan ikatan sigma. Ya kan ikatan tunggal kan? Nah, ikatan tunggal ini merupakan ikatan sigma gitu. Atau mungkin karena yang diminta itu orbital, mungkin aku tulis gini aja. Yang ditandai dengan orbital ikatan sigma. Nah, simbolnya itu seperti ini. Simbol dari ikatan sigma itu gini, atau simbol dari orbital sigma. Nah, selanjutnya itu interaksi antara atom P dengan atom O ditandai dengan orbital ikatan pi. Nah, simbolnya itu seperti ini. Nah, ikatan pi ini adalah ikatan rangkap 2 ya. Ini kan yang dengan atom O kan. Tuh. Nah, mungkin ini ya.